Undang dengan hormat Bapak Hasim Joyo Hadikusumo yang akan mendapatkan surat keputusan yang pertama, dan kemudian kami juga turut mengundang Ibu Indira Estianti Nuryani yang akan mendapatkan surat keputusan kedua, dan kami mengundang juga dengan hormat Wakil Menteri Kebudayaan Bapak Iri Ganesha untuk dapat mendampingi Bapak Menteri Kebudayaan. Silakan untuk rekan-rekan media dapat mengabadikan momen yang sangat spesial di malam hari ini. Silakan mengambil posisi dan kita akan langsung saja menyaksikan. Ini dia penyerahan surat keputusan yang pertama, yaitu Dewan Penyantun Badan Pelayanan Umum Museum dan Cagar Budaya oleh Menteri Kebudayaan kepada Ketua Dewan Penyantun Badan Pelayanan Umum Museum dan Cagar Budaya Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling hangat kepada Ibu. Dan berikutnya adalah surat keputusan pengangkatan Direktur Eksekutif Badan Pengelola Usaha Badan Pelayanan Umum Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan Ibu Indira Estianti Nuryani. Boleh kita berikan tepuk tangan yang hangat kepada ibu sekalian. Ini adalah penyerahan surat keputusan dan selanjutnya akan diabadikan dengan berfoto bersama. Kita akan abadikan momen yang spesial pada malam hari ini. Saya akan bantu hitung mundur. Ini dia penyerahan surat keputusan Dewan Penyantun Badan Pelayanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Sekali lagi, di 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu atas penyerahan surat keputusan pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan mohon berkenan untuk dapat kembali ke tempat, karena selanjutnya kita akan mendengarkan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya. Yang tentu di dalam Museum dan Cagar Budaya ini ada sekitar 18 museum paling sedikit, tapi ada beberapa tambahan lagi, ada Museum PDRI, ada Gua Harimau, nanti ada museum lagi maritim di Belitung dan beberapa museum lainnya. Lalu ada Galeri Nasional, ada Cagar Budaya yang tentu saja termasuk museum ini. Dan kita berharap bahwa dengan kehadiran Dewan Penyantun, nanti Pak Hasim akan membentuk kelengkapan dari Dewan ini, anggotanya. Kita harapkan adalah para pengusaha, peminat, filantropis yang mempunyai kepedulian terhadap budaya dan peradaban Indonesia, sehingga kerja Kementerian Kebudayaan sangat terbantu nantinya, terutama dalam bagaimana mengakselerasi, mempercepat pemajuan kebudayaan. Dan setelah ini juga nanti kita akan serahkan, kita undang Direktur Eksekutif dari Museum dan Cagar Budaya, karena di sini ada yang tadi belum saya perkenalkan, ada Bapak Abi Kusno. Bapak Abi Kusno adalah kepala. Abi Kusno baru dilantik juga. Abi Kusno Lubis tadinya adalah kepala BPK Bali, sekarang menjadi kepala dari MCB. Tapi nanti kita akan juga membuat satu struktur dari kalangan profesionalnya, dipimpin oleh Ibu Esti. Kehormatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya. Saya diangkat sebagai Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya Indonesia. Ini suatu luar biasa. Ingin saya juga menceritakan suatu pengalaman saya waktu kita dirikan partai politik ya, Fadli tahun 2008. Salah satu kalau nggak salah di dalam platform partai, ya kalau nggak salah ya, kita bertekad untuk mendirikan suatu kementerian kebudayaan. Saya bicara berapa kali intens gitu ya. Kita bercita-cita ini 17 tahun lalu.
bulan depan 17 April kita cita bikin suatu Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang independen terpisah, dan ini kita saksikan ya. Setelah 78 tahun mereka baru ada Kementerian Kebudayaan. Kita berbangga, dan saya berbangga ikut perjuangan itu. Dan kita ya alhamdulillah kita menang. Dan kita ikut bisa menyusun suatu pemerintahan di mana kita ya. So ini, dan kawan saya Fadlizon pendiri partai ya, bersama saya salah satu kita wujudkan cita-cita kita ini ya. Ini kenapa saya masuk partai politik, untuk menentukan nasib bangsa. Betul ya Bung Fahri? Kita bertekad, berniat untuk memperbaiki nasib bangsa, dan ikut untuk juga menentukan nasib bangsa. Dan saya berbangga Bung Fahri, masih saya malam ini saya bisa jadi apa yang waktu itu Pak Wardiman Joyonegoro masih ada beliau, saya ketemu beliau sama saya di Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, Dewan Pembina. Saya selama 10 tahun Dewan Pembina ketua. Dan waktu itu beliau panggil saya tahun 1996. Beliau panggil saya ke kantornya dan beliau sharing cita-cita beliau. Beliau mau bikin museum nasional yang bisa kita banggakan, yang menjadi contoh museum nasional yang termasuk yang paling bagus di dunia. Waktu itu beliau cita-cita begitu. Dan beliau meminta saya untuk menjadi ketua, waktu itu ketua Dewan Pembina, penyantun apa, untuk ikut mengawasi dan mengawal soal museum nasional. Malam hari ini, setelah Kementerian Kebudayaan menyelesaikan SOTK untuk eselon 1, 2, 3, 4 ya, kami juga mulai membentuk Dewan Penyantun untuk Museum dan Cagar Budaya. Karena museum dan cagar budaya yang di bawah Kementerian Kebudayaan cukup banyak ya, sekitar 20 museum, termasuk museum nasional ini, dan juga ada galeri nasional, lalu ada lagi cagar-cagar budaya yang lain yang cukup banyak, seperti candi-candi, termasuk Muara Jambi, Batu Jaya, Gunung Padang, candi-candi yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di Yogyakarta. Dalam semangat untuk memajukan kebudayaan secara bersama-sama, public-private partnership, kita mengangkat Pak Hasib untuk menjadi Ketua Dewan Penyantun. Ketua Dewan Penyantun ini tentu akan mengajak, ya kalau di luar negeri ini disebut semacam Board of Trustees gitu ya, para pengusaha, filantropis, dan mereka yang menjadi pecinta museum atau cagar budaya untuk ikut membantu memajukan museum dan cagar budaya di Indonesia. Jadi bukan mereka yang digaji, tapi justru mereka yang akan ikut membantu, termasuk di dalam penggalangan dana untuk museum-museum dan cagar-cagar budaya yang ada di Indonesia. Nah, inilah tujuannya kita membentuk Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya Indonesia. Selain itu juga karena MCB atau Museum dan Cagar Budaya ini juga sudah menjadi BLU, kita juga melibatkan profesional. Dalam hal ini kita tadi juga sudah meminta kepada Ibu Esti Nuryadin ya untuk menjadi direktur eksekutif. Ya, selain kita mempunyai kepala dari Museum dan Cagar Budaya, Bapak Wikusno. Jadi untuk mengelola yang aset-aset yang cukup banyak sehingga bisa berkembang, bisa dimanfaatkan, dibina untuk menjadi area publik yang nyaman, sekaligus untuk meningkatkan apresiasi masyarakat kepada museum-museum dan cagar budaya. Pak, tadi terkait 1000 museum itu ya, itu kan cukup banyak ya. Kita tahu apakah memang ini akan mengedepankan kuantitas atau kualitasnya sendiri? Dua-duanya, kuantitas penting, tapi kualitas lebih penting lagi. Tapi kan kalau sudah ada kuantitasnya, kualitasnya bisa secara
bertahap bisa kita tingkatkan. Jadi kita juga akan melakukan pelatihan museum, maksudnya pengelola museum, kurator museum, bahkan sebenarnya sudah dimulai. Dan bekerja sama dengan beberapa institusi, bahkan dari luar negeri, dari Redwan Academy, dan juga nanti kalau museum nasional ini sudah bisa menjadi benchmark, kita akan melakukan pelatihan bagi museum-museum di daerah-daerah, bahkan museum-museum swasta, museum-museum perorangan. Dan saya kira banyak sekali potensi yang bisa menjadi museum sampai ke museum desa. Iya. Gitu. Jadi kita harapkan, karena Indonesia ini negara kepulauan dengan 17.000 pulau, ada istiadatnya luar biasa. Kalau sekarang ini sekitar 400-an museum itu sebenarnya belum merepresentasikan kekayaan budaya kita. Sampai sekarang kita misalnya belum ada museum fotografi aja belum ada, ya kan? Museum fotografi belum ada. Museum musik aja yang representatif gitu belum ada kita museum musik. Ini masih banyak PR kita ke depan. Belum ada juga beberapa museum lagi. Nah, kita sudah membuat museum Noken, ya, museum nanti ada beberapa museum lagi yang akan kita aktivasi. Sejauh ini saya hampir 3 bulan ini mungkin sudah meresmikan sekitar hampir 10 museum dan monumen. Ya, terakhir kemarin revitalisasi museum di situs Banten Lama. Kemudian pernah Museum Sastra Indonesia, Museum PDRI, Museum Tan Malaka. Lalu ada beberapa monumen, Museum Taman Leang-Leang di Sulawesi Selatan kemarin ini. Jadi kita aktivasi semua museum, tidak boleh juga ada museum yang mangkrak. Terkait pembangunan sendiri, Pak, apakah akan dimulai dari 3T ya, terluar atau memang bersentral dari Jawa kemudian keluar sendiri? Kita harapkan simultan saja. Okay. Memang di luar Jawa sebenarnya banyak sekali. Kita di Bali misalnya akan segera membuat Museum Sarkopagus. Itu adalah yang sekarang menjadi storage untuk temuan-temuan para arkeolog di akhir tahun 50-an dan 60-an berupa sarkopagus dikumpulkan di kantor BPK di Bali. Nah, kita akan aktivasi itu menjadi Museum Sarkopagus. Kemudian bisa juga kita membuat open air museum seperti di Sumbawa itu kita lihat juga ada sarkopagus dan banyak peninggalan-peninggalan lain. Saya melihat ini potensi yang luar biasa. Dan kalau dikelola dengan baik juga menjadi ekonomi budaya atau industri budaya, menjadi pemasukan dan menimbulkan ekosistem yang baik untuk UMKM, untuk kuliner, ya, orang buat kafe, buat restoran, menjadi destinasi di sekitar lokasi-lokasi museum atau cagar budaya itu. Pak, tapi secara kapasitas anggaran Kementerian Kebudayaan bagaimana Pak? Apakah memungkinkan untuk realisasi banyak museum? Makanya perlu ada public-private partnership. Tidak semuanya harus melalui APBN. Bisa juga dari private sector yang kita dorong, dari individu, kemudian dari desa-desa, itu bukan semuanya dari kita. Kita mungkin memfasilitasi untuk tata kelola, tata pamer, ya, kemudian workshop untuk SDM-nya gitu. Jadi tidak semuanya dari Kementerian Kebudayaan. Ada beberapa yang kita inisiasi yang memang dari sumbernya APBN itu, beberapa yang harus kita aktivasi seperti Museum Maritim di Belitung. Itu juga sudah memakan anggaran yang besar, puluhan miliar. Dalam waktu dekat yang kita akan aktivasi Museum Samudra Pasai di Aceh Utara. Kemudian ada lagi sejumlah museum lainnya. Ya, kita mau orang yang mempunyai passion, kemudian memang mau membantu museum, menjadi nanti kan turunannya bisa Friends of Museum dan lain-lain, dan orang yang memang pro bono, gitu ya kan, pro bono itu artinya tidak digaji. Iya, jadi kita justru meminta Board of Trustees ini ikut membantu para filantropis itu menyalurkan mereka mempunyai CSR gitu ya ke museum-museum dan cagar budaya gitu. Dan aktivitas-aktivitas kebudayaan gitu. Apakah nantinya Kementerian Kebudayaan juga akan mengundang orang-orang lain, tokoh-tokoh lain untuk menjadi Board of Trustees juga? Iya, ya makanya justru baru ketuanya. Nanti mungkin di bulan Februari kita akan undang sejumlah pengusaha yang berkenan, bersedia untuk
untuk menjadi bagian dari Board of Trustees mungkin kita adakan juga di sini ya, sehingga mereka bisa menjadi bagian dari Board of Trustees. Ini kalau di luar negeri ini praktek udah ratusan tahun ya, baik itu untuk di perpustakaan. Kalau kita lihat misalnya New York Public Library gitu, ada itu mereka juga di setiap museumnya mereka gitu ya. Jadi ada keterlibatan swasta, filantropis ya, yang mereka punya mungkin kekayaan yang banyak dan ingin menyumbangkan untuk negara, untuk kemajuan kebudayaan. Nah ini yang kita harapkan, sehingga semakin banyak orang yang terinspirasi nantinya, termasuk di daerah-daerah. Kita harapkan para pengusaha juga ikut membantu nanti museum-museum dan taman-taman budaya gitu. Makanya kita harus buat contohnya dulu di pusat ini. Yang nanti siapa yang menentukan, nanti dari Menteri Kebudayaan atau nanti dari Ketua Board of Trustees? Kan musyawarah, kan semakin banyak orang mau nyumbang semakin bagus ya, semakin banyak orang yang mau bergerak untuk memajukan museum, memajukan kebudayaan, memajukan cagar budaya. Banyak ya PR kita itu, termasuk misalnya restorasi candi-candi, kemudian membebaskan lahan-lahan yang di sekitar kawasan cagar budaya, misalnya di Batu Jaya ya, di Karawang, di Gunung Padang gitu. Banyak lah. Pak, terkait proyek PSN tadi di Trowulan dan Iya. Jawa Timur nanti seperti apa sekarang? Ya kita menunggu, kita berharap Presiden memberikan dukungan sehingga nanti kalau ada menjadi proyek strategis nasional di Majapahit, kita bisa mendirikan museum Majapahit yang representatif, dan kawasan itu juga menjadi kawasan yang lebih baik lagi kita urus ya, karena di situ Majapahit ini kan bagian dari kebesaran dan kejayaan Nusantara. Jadi kita harapkan ya museumnya representatif. Ya, kita sekarang baru punya pusat informasi Majapahit. Begitu juga dengan Sangiran, menjadi pusat prasejarah dunia, bukan lagi menjadi pusat prasejarah Indonesia. Karena di kawasan Sangiran itu banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba dan kehidupan-kehidupan yang jutaan tahun yang lalu, seperti yang dipamerkan di sini dalam pameran di Museum Nasional ini. Oke, Terima kasih ya. Terima kasih Pak.